ulang lagi mau cepat nih. Cepat nanti cari pasangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan dari kelas PJKR 6B. Mata kuliah Biomekanika, tugas pertemuan 5 dan 6. Dosen pembimbing Bapak Rola Anggalardika SPD MPD AIFO. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian biomekanika, fungsi biomekanika, dan hukum kesetimbangan. Yang pertama yaitu adalah pengertian biomekanika. Menurut Hadze, biomekanika ialah ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi sistem biologi dengan menggunakan pengetahuan dan metode mekanika. Sedangkan berikutnya, menurut Webster's, biomekanika adalah dasar-dasar mekanika hayati, terutama yang berkaitan dengan aktivitas dan studi tentang prinsip serta gabungan. Selanjutnya yaitu pengertian biomekanika secara umum. Pengertian biomekanika secara umum merupakan ilmu yang membahas aspek-aspek biomekanika dari gerakan-gerakan tubuh manusia. Baik, lanjut untuk pengertian yang kedua, yaitu mengenai fungsi dan kegunaan biomekanika pada guru olahraga ataupun pelatih. 1. Memberikan dasar ilmu pengetahuan untuk mengambil keputusan berkenaan dengan keterampilan dan gerak dasar pada olahraga. Yang kedua, sebagai dasar untuk memperoleh jawaban tentang masalah dalam unjuk kerja atau praktek olahraga. 3. Prinsip serta asasnya dipakai dalam memberikan saran, memberikan asesmen dan koreksi terhadap unjuk kerja yang dilakukan oleh peserta didik ataupun atlet. Keempat, mampu dalam mengembangkan gerak dasar olahraga yang lebih efisien dan berguna. Lalu lanjut kepada pengertian hukum kesetimbangan. Pengertian hukum kesetimbangan 1. Badan selalu dalam keadaan seimbang selama proyeksi titik berat benda tersebut jatuh dalam bidang tumpuannya. Kita beri contoh pada lompat jauh, yaitu pada saat melakukan pendaratan, titik berat benda bertumpu pada kaki, kemudian pada saat badan membungkuk, titik berat badan akan bergeser. Lanjut, hukum kesetimbangan 2. Stabilitas berbanding lurus dengan luas bidang tumpuannya. Makin besar stabilitas, sebaliknya makin kecil bidang tumpuannya, makin kecil pula stabilitasnya. Lanjut berikutnya, hukum kesetimbangan 3. Stabilitas berbanding lurus dengan berat benda atau badan. Artinya semakin berat badan seseorang, maka semakin besar stabilitasnya. Sebaliknya, semakin ringan berat seseorang, maka tingkat stabilitasnya pun semakin kecil. Berikutnya, hukum kesetimbangan 4. Stabilitas berbanding lurus dengan jarak horizontal dari titik berat badan terhadap sisi bidang tumpuan ke arah benda atau horizontal ke arah tertentu. Makin besar stabilitasnya ke arah tersebut, maka semakin kecil jarak horizontal, semakin kecil pula stabilitasnya. Contoh, orang-orang yang sedang melakukan tarik tambang, mereka membuat posisi bagian badan dan kepala mereka condong ke belakang, sedangkan kaki yang satu diulurkan jauh ke depan. Posisi ini menyebabkan titik berat badan jauh dari kaki tumpuan yang di depan. Berikutnya itu hukum kesetimbangan 5. Stabilitas berbanding terbalik dengan jarak vertikal dari titik berat badan terhadap bidang alasnya. Makin kecil stabilitasnya, sebaliknya makin kecil jarak vertikalnya, maka semakin besar stabilitasnya. Contohnya, pada pertandingan tinju, ada kelas-kelas berdasarkan kategori berat badannya. Berat badan yang sesuai akan sesuai pula stabilitasnya, sehingga tidak akan terjadi kecelakaan yang fatal bila salah seorang kalah dalam
sebuah pertandingan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian biomekanika, fungsi biomekanika, dan pengertian hukum kesetimbangan 1, 2, 3, 4, dan 5. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.